kita terapkan dalam kehidupan sehari sebagai tenaga pengajar yang ada di SDN Perkebunan ini. Dan kemudian ke depannya semua guru yang ada di sini hendaknya masuk ke dalam lingkaran guru penggerak ini. Kenapa? Karena ini lagi digalakkan pada zamannya sekarang. Besok tak tahu tak apa lagi namanya kan. Mungkin guru penggerak lainnya. Untuk tidak memperpanjang kalimah, langsung saja kita masuk ke pokok bahasannya yang langsung dipandu oleh guru kita, guru terhebat yang ada di Pekanbaru ini, yaitu Bu Rika Sandi SPD. Bu Rika, bersilakan. Terima kasih kepada Bapak Sunarman sebagai MC untuk acara kita pada hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, bapaknya satu, ibunya semuanya banyak ya. Jadi bapaknya yang paling ganteng di sini. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan berkah dan karunia-Nya kepada kita berupa kesehatan, waktu, kemudian usia kita hingga saat ini kita masih diberikan kehidupan. Mudah-mudahan apa yang akan kita lalui nanti dapat berjalan dengan lancar. Dan tak lupa pula salawat berisalam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, guru SD Negeri 8 Pekanbaru, guru-guru hebat, guru-guru yang sangat luar biasa. Senang sekali rasanya hari ini kita dapat berjumpa bersama, walaupun setiap hari kita berjumpa, namun momen-momen ini kan sangat langka. Karena saya juga kebetulan calon guru penggerak angkatan 4, saya diberi tugas untuk mensosialisasikan budaya positif kepada guru-guru yang ada di SD Negeri 8 Pekanbaru. Tugas CGP ini sedikit saya berikan gambaran kepada Bapak Ibu. Calon guru penggerak itu adalah calon dan kita masih dalam proses belajar. Dan saya saat ini dalam tahap pendidikan, namanya pendidikan guru penggerak. Pendidikan guru penggerak ini insya Allah akan berjalan selama 9 bulan dan ini sudah berjalan 1 modul. Nah, setiap akhir modul kita akan sosialisasikan kepada guru-guru. Mudah-mudahan dengan ini nanti Bapak Ibu tergerak hatinya untuk ikut juga di dalam program pendidikan guru penggerak ini. Sama-sama kita merasakan, sama-sama kita belajar, sama-sama kita dapat nanti berbagi. Karena saya di sini memberikan sosialisasi budaya positif ini bukan berarti juga saya lebih hebat, tidak. Dan saya juga tidak bermaksud menggurui, tetapi ingin berbagi, sharing. Bahkan saya sendiri merasa bahwa tugas saya, PR saya masih banyak yang harus saya lakukan sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai nanti, itu masih banyak PR. Jadi untuk itu kita akan berbagi di sini dan saling berdiskusi ya. Baik, sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita refreshing dulu atau ice breaking dulu, boleh? Boleh. Ayo silahkan tegak dulu. Ambil posisi nyaman ya. Buat ambil posisi nyaman, kalau kita agak bergerak-gerak nih. Ini TikTok ya, gerak. Oke, kita ice breaking dulu ya. Oke, kita sama-sama. Ya, ini ice breakingnya Dr. Hasidam Widodo. Ya.
Mungkin dari jauh nggak kelihatan ya, tapi bisa saya bantu bacakan. Nah, menurut ibu-ibu dulu, saya ingin bertanya, yang ibu ketahui tentang Ki Hajar Dewantara itu apa? Yang terngiang saja sekarang. Kalau disebut nama Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan. Bapak pendidikan. Bapak pendidikan. Iya, Ibu Jumainis. Tun Uri Handayani sebagai lapan pendidikan kita saat ini. Terus Bu Mira, bagaimana? Ingarso Sumulodo. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Bapak pendidikan. Kemudian Semboyan Ingarso Sumulodo, Ignadio Mamuntaso, Tun Uri Handayani. Apa tuh Ignadio Yang di depan memberikan contoh. Ingarso Sumulodo? Yang di depan memberikan contoh. Yang di depan memberikan contoh. Yang di tengah. Yang di tengah Enggak tahu. memberi karsa, memberi semangat, ya. Kemudian Tun Uri Handayani di belakang mendorong, memberi semangat, memfasilitasi ya. Oke, baik. Kita lihat sebentar. Iya. Bapak kita sangat Lucu. sangat memberikan explaining yang membuat kita semakin semangat. Ya, iya, boleh. Nah, ternyata tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kalau kita lihat di sini, kita hanya, kalau saya sendiri dulu ketika mengetahui filosofi ini terkejut karena yang saya pahami Ki Hajar Dewantara sama seperti yang ibu-ibu sampaikan tadi, bahwa ya Bapak pendidikan, dia punya semboyan, tetapi saya tidak tahu apa sih sebenarnya pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sendiri terhadap pendidikan kita. Nah, ternyata tujuan pendidikan berdasarkan filosofi beliau bahwa pendidikan itu harusnya menuntun kodrat anak. Anak itu punya kodrat zaman dan kodrat alamnya. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu bakat minat yang sudah lahir, yang sudah hadir pada diri si anak. Sementara kodrat zaman ya seperti sekarang, bahwa zaman itu berubah-ubah. Jadi kita menuntut siswa kita itu sesuai dengan zamannya. Zaman kita belajar dulu tidak akan sama dengan siswa kita belajar sekarang. Jadi kalau pemikiran kita ketika kita dulu belajar, kita samakan dengan siswa kita sekarang, itu tidak akan sama. Karena cara pandang mereka itu sudah berbeda di zamannya. Ya, jadi guru di sini, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi guru itu hanya menuntun, katanya, atau beliau, guru itu hanya menuntun dan bukan menuntut. Menuntut siswa harus begini, harus begitu. Kita hanya menuntun beliau. Nah, salah satu pemikiran beliau menganggap bahwa pendidik itu ibarat seperti petani atau tukang kebun. Nah, anak-anak atau murid kita itu seperti biji tumbuhan yang disemai, ditanam oleh Pak Tani atau Pak Kebun itu. Nah, anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung, misalnya petani jagung. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Dan biji jagung yang ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung itu bukan termasuk jagung yang berkualitas baik, tetapi ketika kita berikan perhatian, kita berikan perawatan yang baik dari Pak Tani, maka kemungkinan si jagung ini akan tumbuh dengan baik. Tetapi ketika biji jagung ini kualitasnya baik, tapi perlakuannya tidak baik, kita biarkan saja, dia tidak mendapatkan pengairan ataupun cahaya yang baik, maka yang tadi harusnya tumbuh bagus, dia tidak dapat berkembang dengan baik. Bahkan dia hanya menjadi bisa jadi dia jagung yang gagal karena tumbuhnya tidak optimal. Ya, jadi gambarannya di sini kita berpikir bahwa siswa kita itu kita menuntun, mereka sudah punya bakatnya, mereka sudah punya bakat lahiriah yang mereka miliki.
Nah, kita hanya bisa menuntunnya dan tidak bisa menuntun. Kan makanya kalau kita lihat siswa kita itu tidak semuanya bisa menguasai matematika contohnya. Kita tuntut mereka bisa menguasai matematika seperti yang kita inginkan. Berarti sebenarnya mereka punya hak mengatakan bahwa saya mampunya matematikanya sampai di sini. Tapi bagaimana cara kita guru memfasilitasi itu, bagaimana mereka juga tetap bisa menikmati proses belajar, tetapi kekuatan yang ada pada dirinya tidak kita matikan. Mereka kuatnya di IPA, tapi kita menuntut di matematika. Tetap dia belajar matematika dengan kemampuannya, yang IPA yang menjadi kekuatannya harus kita bangkitkan. Nah, seperti itu. Walaupun anak itu mungkin dalam biasa-biasa saja, tetapi kalau kita berikan fasilitas, kita berikan kesempatan mereka untuk berkembang, maka anak itu kemungkinan untuk bisa menjadi orang yang sukses itu akan tumbuh dengan dirinya sendiri. Baik, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Silakan mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Boleh tanya, Bu? Boleh. Tadi saya dengar guru hanya menuntun, bukan menuntut. Tapi fenomena dalam lapangan yang terjadi itu bukan dari kita. Saya ditangkap dari pihak pemerintah sendiri sebagai stakeholder penyelenggara terlalu banyak menuntut. Salah satunya dengan munculnya KKM. Muncul KKM ini sudah jelas itu kita tidak bisa membohongi diri sendiri bahwa ini satu ikatan bagi kita untuk memaksa anak menguasai semua mata pelajaran. Dalam hal ini yang saya tanyakan, apa solusi dari guru penggerak ini nantinya memberikan suatu motivasi lah mungkin kepada stakeholder kita itu kan sama sekarang merdeka belajar. Bagaimana ini bisa terlaksana nantinya? Terima kasih Bu CGP. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Syarman. Ini masih ada beberapa materi lagi sebenarnya ya, tapi kita singkat saja. Kita tujuan kenapa grup penggerak ini dihadirkan oleh Menteri kita? Karena beliau beranggapan bahwa kurikulum yang akan dijalankan oleh guru penggerak itu bukan kurikulum yang saat ini berjalan. Namun sekarang ini kami sedang berproses dan belajar untuk ke arah ke sana. Yang namanya merdeka belajar, nanti yang namanya KKM itu tidak akan ada. Ya, capaian tujuan pembelajaran itu kembali ke gurunya. Guru diberikan kebebasan untuk menentukan capaian apa yang akan dilakukan. Nah, apalagi kurikulum prototype sekarang ini kan sudah tidak menentukan KKM lagi. Cuman kalau kita bicara mengenai stakeholder dinas pendidikan, yang namanya kebijakan itu sudah turun dari pusat, tapi kebijakan kembali kita tunggu dari dinas pemerintah kita gitu. Kalau pemerintah kita tanggap, cepat menanggapi hal ini, tentu harusnya segera dirubah proses kurikulum yang berjalan. Namun sekarang kan kurikulumnya program sekolah penggerak itu sudah berjalan, guru penggerak juga sudah bisa menerapkan apa ilmu yang sudah dia dapat. Nah, kemudian pemerintah kita juga mendukung hal itu, sudah diberikan ke lapangan. Kemungkinan untuk yang namanya KKM itu tidak akan ada lagi gambarannya. Karena capaiannya sesuai dengan kompetensi siswa. Siswa mampunya di mana? Karena setiap anak itu adalah hebat. Anak itu hebat pada kompetensinya masing-masing. Jadi KKM itu lambat laun tidak akan ada. Kalau di kurikulum prototype bagi sekolah penggerak yang sudah menjalankan, mereka tidak menggunakan KKM lagi untuk tahun ini. Karena kita masih kurikulum K13, tentu kita masih menerapkan itu. Insya Allah pelan-pelan itu akan berjalan, Pak. Ya, terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya itu sedikit tadi konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita simak sama-sama, kita amati ini mengenai pembentukan karakter dari seseorang. Ya, bisa kita lihat sama-sama ya, kita amati. Video ini berisi tentang diagram identitas gunung es yang menjelaskan konsep penumbuhan karakter. Fenomena gunung es di lautan dapat menggambarkan bahwa apa yang terlihat di permukaan
tidak dapat menunjukkan sebesar apa yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Gunung es mengajarkan bahwa kita tidak cukup hanya mempertimbangkan sesuatu dari apa yang terlihat di permukaan saja. Fenomena gunung es ini akan kita gunakan untuk mengumpamakan bagaimana proses perubahan perilaku dan penumbuhan karakter manusia terjadi. Bagian gunung es yang terlihat di permukaan air sebanyak-banyaknya hanya sebesar 12%. Bagian itu adalah bagian karakter yang dapat terlihat oleh orang lain dan disadari oleh diri sendiri. Sisanya sebesar 88% berada di bawah sadar, berada di dalam diri masing-masing orang. Perlu usaha tersendiri untuk melihatnya, apalagi mengubahnya. Di bawah permukaan laut, sebagai bagian terbesar gunung es ada dalam diri tiap manusia. Di sana diumpamakan ada sebuah kotak hitam yang berisi nilai-nilai, kepercayaan, pola pikir, soft skills yang kesemuanya mendasari bagaimana seseorang berperilaku. Kotak hitam ini Bagaimana menurut Bapak Ibu tentang diagram gunung es? Nah, ada pertanyaannya nih. Mari kita berdiskusi sama-sama. Apa sih yang Bapak Ibu pahami tentang video tersebut? Ada yang mau memberikan masukan? Pendapatnya tentang diagram gunung es. Oke, nampaknya sekarang lagi kan. Ini kalau itu tulis ini namanya apa lagi ya? Berdasarkan video yang sama tadi, yang kita bisa ambil pertama, yang nampak di permukaan secara kasat mata atau orang bilang casingnya ya, itu kan sedikit. Makanya ada istilah mengatakan orang tidak boleh menjudge seseorang itu berdasarkan apa yang kita lihat. Ya, jadi yang terselubung ini banyak. Jadi disinilah kita akan membangkitkan bagaimana karakter-karakter itu kita kembangkan. Karena pengaruhnya banyak juga. Contoh, seseorang atau anak itu berada di lingkungan keluarga di mana kita anggaplah lingkungan itu kurang baik. Tapi ketika dia sudah berada di sekolah, kita nampak kasat mata kan begitu. Tapi pada hakikatnya bisa kita bina supaya lebih baik. Kemudian yang selain itu saya lihat tadi, kalau kita lihat juga, memang peran dari agama kita bilang sini ya, itu sangat penting sekali. Kenapa? Ketika anak itu sudah ditanamkan prinsip-prinsip agama, karena agama manapun kata orang yang kata saya, itu akan menciptakan kehidupan yang baik. Kenapa? Agama itu punya arti. Kira-kira Bu Rika tahu apa itu agama? Berarti artinya? Ya. A itu artinya tidak, agama kacau balau. Itu dari bahasa Sanskerta. Jadi kalau tidak agama berarti tidak kacau balau. Agama itulah yang untuk kita supaya kita tidak kacau balau. Ya, bukan menggurui ya, cuma sebagai berbagi ilmu. Jadi baiklah, ini yang sudah saya ambil. Mungkin dari kawan ada beda juga. Tapi kalau saya prinsip, anak itu yang akan baik itu berasal dari keluarga sendiri. Makanya dibilang ya, Nabi sendiri ngajarkan bahwa dari keluarga lah pertama kali anak itu belajar budi pekerti. Di sekolah dia akan mencari pengetahuannya. Karena ini yang kita amali dari apa dikatakan oleh Pak Ki Hajar Dewantara tadi. Ya, saya dapat hajar juga. Ya, mungkin itu yang saya terima, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Bagaimana Ibu yang lain? Ada yang mau memberikan komentar atau pendapatnya tentang diagram gunung es? Benar yang disampaikan Bapak Sulaiman bahwa budi pekerti itu memang harus awalnya diajarkan dari rumah. Makanya rumah itu juga menjadi sekolah. Jadi sekolah itu bukan hanya di sekolah kita secara formalitas, tapi rumah juga menjadi sekolah bagi anak-anak kita. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa ternyata karakter yang disadari itu hanya 12%. Nah, sisanya 88% yang tidak disadari itu ternyata lebih besar. Dan biasanya yang di alam bawah sadar itu kita lebih
lebih lebih butuh proses untuk membuat karakter itu atau kebiasaan-kebiasaan itu menjadi lebih baik. Jadi sebenarnya setiap anak itu baik, Pak. Pada dasarnya anak itu baik. Tapi siapakah yang membimbingnya? Tetapi itulah gunanya kita sebagai guru, berusaha bagaimana memberikan kebiasaan-kebiasaan baik yang akan nanti membentuk sebuah budaya positif. Sehingga siswa yang mungkin di rumahnya tidak tahu, mungkin bahasanya kita tidak tahu lah, mengatakan bahasanya bahasa apa gitu ya. Kadang hewan-hewan pun disebut namanya ya Pak. Iya. Nama-nama hewan gitu ya, nama-nama yang ada di kebun binatang disebutkan satu-satu. Sampai di sekolah kita memberikan kesepakatan kepada mereka sehingga kebiasaan-kebiasaan di sekolah itu mudah-mudahan akan menjadi kebiasaan yang tanpa mereka sadari. Jadi alam bawah sadar itu yang akan kita gerakkan, ya. Sehingga dengan alam bawah sadarnya tanpa mereka sadari mereka telah berbuat banyak baik nilai-nilai kebaikan di sekolah, itu akan sampai nanti di masyarakat atau di lingkungan rumahnya. Baik, kita lanjut ya. Nah, tadi yang disampaikan Bapak Suherman tadi mengenai merdeka belajar. Kenapa kita belajar karakter siswa tadi, pembentukan karakter siswa tadi? Ya, di sini dia tujuannya, bahwa pendidikan kita ini bertujuan untuk merdeka belajar. Merdeka belajar ini bukan berarti suka-suka kita memberikan pelajaran atau siswa pun suka-suka mau belajar apa, tidak. Tetap ada konsekuensi, tetap ada aturannya, tetap ada bimbingan dari gurunya untuk tetap bisa merdeka. Merdeka belajar di sini maksudnya siswa lebih belajar itu sesuai dengan bakat dan minatnya. Guru memfasilitasi itu tadi. Sehingga merdeka belajar itu mereka belajar jika sudah sesuai dengan cara belajarnya, sesuai dengan bakat dan minatnya, mereka akan lebih mudah untuk belajar di sekolah. Mereka akan merasa lebih nyaman, ya. Dan tujuan akhirnya apa? Yaitu terbentuklah profil pelajar Pancasila, di mana karakter yang diharapkan oleh kurikulum kita saat ini yaitu profil pelajar Pancasila, di mana siswa itu memiliki karakter-karakter dan nilai-nilai Pancasila. Lanjut, pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Kita lanjut. Nah, ini dia. Apa saja sih profil dari pelajar Pancasila? Yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama, Pak. Sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi. Ini yang diharapkan, bahwa siswa kita itu harus beriman, bertakwa, dan dengan dia bertakwa, dia menjalankan perintah agamanya, menjauhi segala larangannya, maka akan terbentuk sebuah kebiasaan yang akan membentuk akhlaknya menjadi lebih mulia. Kita stop dulu ya. Siswa kita diharapkan mampu untuk mencintai daerahnya, mencintai kebudayaannya, dan saling menghargai perbedaan kebudayaan, agama, ya. University. Ya, university. Apakah tahu Bapak Ibu? Tahu dong. Baik, selanjutnya yaitu bergotong royong. Kita percepat sedikit ya. Bergotong royong bahwa zaman revolusi sekarang sudah masuk 5.0 sebenarnya ya Pak. Cuman negara kita belum mampu, masih di 4.0. Sekarang ini tidak ada lagi yang individualis Pak. Harus gotong royong, saling bekerja sama. Apa-apa dibicarakan, dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat. Itu yang diharapkan. Nah, kemudian kreatif, bahwa siswa kita ini punya ide-ide kreatif, ide-ide orisinal, yang asli, yang memang mereka sendiri punya ide, kemudian mereka kembangkan. Nah, itu yang dituntut kreativitas. Plagiat, tidak. Kalau memodifikasi boleh Pak. Tiru, amati, kemudian modifikasi boleh. Asal jangan dikutip bulat-bulat ya Pak ya. Dikutip bulat-bulat jadi plagiatnya. Oke. Kemudian bernalar kritis, mampu bernalar, menanggapi masalah yang ada pada dirinya, kemudian mencari solusi terhadap apa masalah yang ada ya. Jadi bernalar kritis, kemudian mandiri. Mereka mampu belajar dengan kemauannya sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia budaya positif masyarakat. Kemudian bagaimana sih pembentukan karakter siswa?
Dan karakter itu akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, ada 6 konsep sebenarnya di dalam budaya positif ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Kita sebagai pendidik mengubah cara pandang kita. Kita selama ini menganggap ini ada 4 item. Guru mengontrol murid. Kita merasa bahwa guru itu guru loh yang harus mengontrol murid. Paradigma seperti itu sebenarnya kurang tepat. Nanti akan ada pembahasan berikutnya. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kadang kita kalau kamu seperti Rina, kita selalu memberikan penguatan positif pada siswa. Kalau siswa terima, dia akan jalani. Tapi kalau ketika hatinya tidak menerima apapun yang kita sampaikan, dia akan menolak. Jadi pembentukan karakter itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau anak berbuat salah kita pula gara-gara kamu ya, makanya seperti ini, tuh rusak kan? Nah, karakter seperti itu, kita suka seperti itu pada siswa kita. Ternyata itu bukan hal yang membentuk karakternya menjadi lebih baik. Ya, itu pemikiran kita selama ini. Dan orang tua, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, sebagai orang dewasa suka menganggap bahwa kita punya hak, kamu harus ikut dengan ibu, kamu harus nurut apa yang ibu sampaikan. Ini aturan ibu, kamu ikuti. Nah, ternyata itu tidak membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. Ya, di sini Stephen R. Covey mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Ini yang kita jalani saat ini. Dan kita masih memiliki paradigma seperti itu. Nah, bagaimana paradigma ini sebenarnya? Di sini ada namanya stimulus respon. Ini yang kita pandang selama ini. Dan lawannya adalah teori kontrol. Nah, ini akan membahas tentang pandangan kita tentang dunia. Kalau di stimulus respon tentang dunia, mereka menganggap bahwa semua kebutuhan kita itu sama. Tapi dalam teori kontrol, daripada realitasnya, kebutuhan kita itu setiap kita berbeda, tidaklah sama. Jadi setiap individu anak itu tidak mempunyai kebutuhan yang sama. Si A, si B, si J pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Dan treatment kita kepada mereka juga membutuhkan tidak bisa sama. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita suka berpikir bahwa saya, Ibu Yus, mungkin Ibu Novi, kalau ketika melihat gambar bakal sama nggak pandangan kita? Kita berpikir pasti bakal sama nih. Cara saya berbuat begini pasti akan sama pandangannya dengan orang lain. Ternyata dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, tidak sama. Ketika kita melihat suatu gambar, mungkin Ibu Yus memandang dari sisi mana cara pandangnya. Saya melihat dari tidak akan sama. Jadi itulah teori kontrol. Di sini kita akan mulai belajar. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita suka seperti itu, Pak. Ya, memaksa orang supaya sama loh pandangannya dengan kita. Ini loh saya ini bagus nih pandangan saya begini, ikutlah seperti saya. Ternyata dalam teori kontrol kita berusaha memahami, justru kita harus bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak bisa kita memaksakan apa pandangan kita terhadap orang lain. Nah, yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita suka melihat perilaku buruk anak-anak kita itu sebagai kesalahan dan kita judge mereka. Dia akan selalu seperti itu. Ternyata dalam teori kontrol, anak-anak berbuat kesalahan itu pasti punya tujuan. Setiap perilaku yang dilakukannya pasti punya tujuan tertentu. Ya, itu yang akan kita kenali. Tujuan apa? Kenapa mereka berbuat seperti itu? Yang berikutnya, dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Jadi anak-anak itu saya bisa dikendalikan dengan ibu guru gitu. Nah, ternyata dalam teori kontrolnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain tidak bisa. Kenapa begitu? Ketika kita misalnya mengepalkan tangan, bukalah kepalan tangannya, dibujuk pakai uang, mau enggak? Kalau kita nggak mau, kita nggak akan bisa. Bagaimana kuatnya orang melepaskan kepalan tangan kita, nggak akan bisa. Kecuali diri kita yang membukanya. Nah, bisa. Diri kita yang mengontrol, orang lain tidak akan bisa mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kita di sini sebagai pendidik terkadang kita beranggap sebagai orang dewasa kita memaksakan hak kita, memaksakan keinginan kita kepada siswa.
Padahal ibaratnya gini, kita menganggap bahwa kita bisa mengontrol mereka. Ternyata dalam teori kontrolnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk peserta didik kita. Nah, lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sudah dikasih keringanan, sudah kita berikan kelapangan bagi siswa kita untuk mengerjakan tugas, tetapi tidak bisa adanya kita paksa dia lagi, mungkin berupa hukuman atau apa. Nah, ternyata dalam teori kontrol, kolaborasi, kita harus bekerja sama, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau misalnya kita paksa sesuai dengan keinginan kita, itu masih dalam pandangan kita, itu kurang baik dan tidak akan membentuk karakter. Tapi kalau kita kasih pilihan, kamu tidak mengerjakan ini, bagaimana caranya supaya kamu tetap bisa mengerjakan? Apa yang harus kamu lakukan? Kita tanyakan, kita kolaborasi, bekerja sama kepada siswa. Seperti itu. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau di dalam stimulus respon, kita harus menang nih, tuh yang kita kontrol harus kalah. Sementara dalam teori kontrol, dia harus ada win-win solution. Kita menang, yang kita bimbing juga menang. Jadi sama-sama merasakan kemenangan, tidak ada yang gagal. Lanjut. Nah, di sini ada disiplin positif dan ada 3 motivasi yang membuat seseorang itu melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita buat peraturan datang tepat waktu pukul jam 7. Rupanya datang terlambat. Atau mereka memang betul-betul datang, semuanya hadir tepat waktu. Kita tanyakan, mereka di posisi yang mana? Apakah mereka datang tepat waktu, mengerjakan tugas? Itu masih karena untuk menghindari ketidaknyamanan, takut kena marah oleh guru, atau justru takut kena hukuman? Apakah motivasinya mereka masih sampai di sana? Nah, itu masih ada motivasi dari yang lain. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kalau saya datang cepat, saya mengerjakan ini, pasti saya dapat penghargaan dari guru. Pasti saya diberi dipuji-puji. Wah, hebat ya. Apakah di sana pemikiran dari siswa kita, motivasinya? Atau yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, mereka menghargai diri mereka bahwa yang mereka lakukan itu adalah baik, sehingga tanpa kita suruh pun mereka tetap bisa menjalankan hal-hal baik dari diri mereka sendiri. Jadi itu 3 motivasi dan disiplin positif. Nah, yang ketiga, keyakinan kelas. Kita percepat ya karena waktu juga. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas saja. Ada peraturan kelas, ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Peraturan dibuat itu hanya satu pihak yang lain kadang tidak mau. Makanya kadang kita dengar peraturan itu untuk dilanggar. Karena yang membuat peraturan adalah orang pejabat yang mempunyai wewenang, tapi tidak mempertimbangkan bagaimana. Nah, kemudian kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu berarti kita sepakati sama-sama aturan apa sih yang kita buat, ya? Apa sih yang bisa kita sepakati supaya tetap berjalan dengan baik. Berarti akan ada komunikasi, feedback. Kita bertanya kepada siswa, maunya kelas kita seperti apa? Kamu ingin kelas kamu ini seperti apa? Kamu ingin belajar kita sehari-hari di kelas itu maunya seperti apa? Silakan ditanyakan. Nah, yang terakhir keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini memang butuh proses. Berarti siswa itu sudah yakin dengan apa yang kita sepakati itu memang betul-betul dari dirinya sendiri. Motivasi dari dalam dirinya sendiri itu sudah timbul. Sehingga tanpa kita marahi, tanpa kita tegur, mereka sudah bisa melakukan apa yang sudah disepakati bersama itu dengan baik. Tidak mengharapkan penghargaan dan tidak takut dengan hukuman. Dengan dirinya sendiri meyakini bahwa ini baik untuk saya, ini bagus untuk saya. Kalau saya datang tepat waktu, kalau saya mengerjakan tugas, ini baik untuk saya. Jadi itu keyakinan kelas. Nah, ini akan nanti kita akan kita buat bersama-sama. Nanti Bapak Ibu bisa rancang ya. Di akhir sesi kita akan ada tugas. Kita mau breaking dulu atau kita lanjut saja? Ya, lanjut ya. Nah, yang kedua pemenuhan kebutuhan dasar. Ternyata manusia itu ada kebutuhan dasarnya ada 5. Manusia itu butuh kesenangan. Manusia itu butuh cinta dan kasih sayang. Manusia itu butuh kebebasan dan dia butuh penguasaan dan butuh untuk survive, bertahan hidup. Jadi manusia ini punya 5. Begitu pula dengan siswa kita. Mereka juga penuh juga punya kebutuhan yang 5 ini. Terkadang ada anak-anak itu yang sengaja mencari perhatian, cinta dan kasih
tidak diberikan oleh orang tuanya. Akhirnya dia nakal, kesannya dia mengganggu temannya, usil. Atau dia salah, bapak ternyata butuh kesenangan. Jadi kebutuhan kesenangannya itulah yang harus kita berikan supaya senang gitu ya. Nah, kalau misalnya anak kita kelaparan, tidak makan, memang hidupnya susah, berarti dia butuh bertahan hidup. Makanya mungkin kadang-kadang suka minta makanan kawannya. Jadi perbuatan-perbuatan yang kita anggap itu nakal atau tidak baik ternyata ada tujuannya, ada maksudnya. Itu yang harus kita cari bersama. Lanjut. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan, cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok atau keluarga. Kemudian kesenangan itu kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti Pak Suherman tadi, senang gitu jika mengganggu, senang jika usir, melihat temannya berteriak, marah-marah, itu ada timbul kesenangan dalam hati. Nah ternyata selama ini kebutuhan yang kita berikan kepada Pak Suherman itu ya kebutuhan yang memfasilitasi beliau untuk selalu senang gitu ya. Kemudian bermain dan tertawa. Terakhir kebebasan ini untuk bebas. Terkadang ada anak yang bosan belajarnya itu saja. Jadi dia butuh bebas untuk belajar dengan metode yang lain, mungkin dengan yang bervariasi. Nah itu butuh kebebasan. Terkadang mereka lari-lari, jalan-jalan, rupanya kerjanya udah selesai, tapi mereka bosan. Ternyata yang kita berikan itu monoton, dan dia butuh kebebasan untuk diberikan model pembelajaran yang lain seperti itu. Di sini kita menganalisa perilaku yang murid-murid itu terkadang kita melihat mereka nakal banget ya, mereka kok nggak bisa dikasih tahu, ternyata mereka ada tujuan yang harus kita temukan apa maksudnya. Ada 5 posisi kontrol di sini Bu, orang tua ataupun pengusaha dalam melakukan kontrol menurut Dr. Widya Glaser. Nah kita di sini sebagai guru sebagai apa? Apakah sebagai guru penghukum, guru yang membuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai monitor, atau sebagai manajer? Ada sedikit contoh. Guru yang penghukum contohnya bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini biasanya akan berkata, patuhi aturan saya ya, atau awas. Ya, kamu selalu saja salah. Selalu begitu, diulang-ulang terus. Kemudian pasti selalu ya, kamu yang terakhir selesai ya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara gurunya sendiri gitu, tanpa melihat bagaimana siswanya. Nah, yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lembut, membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Kata-kata yang sering timbul itu biasanya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu seperti ini? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ibu harus berapa kali memberitahu kamu ya sampai kamu ngerti? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Nah di posisi ini murid akan memiliki penilaian buruk terhadap dirinya sendiri. Mereka merasa tidak berharga karena sudah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya. Yang selanjutnya, monitor atau pemantau. Guru di sini biasanya suka mengawasi setiap anak yang nakal atau yang bermain, catat. Oh, ini dia hari ini begini ya, hari ini begini. Wah, ini besok harus ditandai nih. Sudah berapa kali dia berbuat, berapa kali dia melakukan hal-hal yang seperti ini. Nah biasanya kata-kata yang dilakukannya, peraturan kita apa? Kenapa kamu melanggarnya? Kemudian apa yang sudah kamu lakukan? Kamu tahu nggak konsekuensi sanksinya apa? Nah, itu dia. Guru monitor, suka mencatat-catat kesalahan dan dia akan sampaikan. Nah, yang terakhir adalah manajer. Manajer ini dia memberikan kesempatan kepada siswa untuk berubah menjadi lebih baik tanpa menjudge dirinya atas kelakuan yang dibuatnya. Nah, contohnya apa kata-katanya? Apa yang sudah kita yakini nak selama ini? Apakah kamu meyakininya bahwa apa yang kita lakukan ini baik? Terus jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika kamu memperbaiki, apa hal ini menunjukkan tentang dirimu? Apa kamu tahu nak? Jadi kita menjadi guru yang
ada feedback terhadap siswa, kita tahu masalahnya apa, kenapa dia berbuat begitu, dan kita beri cara bagaimana dia menemukan solusinya sendiri. Nah, pertanyaannya di sini ya Bu, akan saya share saja, saya bagi juga bahwa di posisi manakah kita selama ini. Nah, di sini posisi yang positif itu adalah teman, ya. Semua ini kita jadi guru kan ada sebuah penyebabnya. Mengapa kita begini, mengapa begitu, mungkin kita tahu sendiri kan, pasti dari atas. Ya. Sekarang kita berubah ini, apakah yang di atas itu siap untuk menerima kita di bawah? Karena dari pengawas pun, ketika ada supervisi, anak kita kan berbagai macam, ya kan? Dan ketika itu terjadi, mereka tidak terima. Kenapa kamu jadi guru tak bisa ngatur anak ini, ya kan? Jadi sebelum ke CGP dulu itu, kenapa tak pengawas itu yang dikasih supervisor dulu untuk perbaikinya, lalu dia ke bawah ini. Itu menurut saya kenapa kita ini bukan dari mereka produknya. Contohnya kan dari kepala sekolah kemana gitu kan, kita berbuat ini dari untuk menghubung anak ini ya, kan itu kan dasar mulanya. Nah, jadi ini minta dilakukan kembali. Kalau memang ini terlaksana, kita merdeka, tapi merdeka secara ada aturan yang berlakunya, ya. Gitu. Cuma ketika ada supervisi lainnya, sangguplah mereka berubah tersebut. Itu aja, karena ini kan perubahan. Ya, baik Bapak. Memang ini juga kita tanyakan. Ini kita berproses ya Pak. Saya pun berproses di sini. Jadi saya sampaikan kita mengubah paradigma kita tadi Pak, bahwa inilah yang sebenarnya yang lebih baik bisa kita lakukan. Jika kita bertanya dengan atasan kita, mungkin beliau belum jumpa dengan informasi seperti ini, maka beliau tidak dapat informasi seperti ini. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya Pak, ini akan berjalan. Proses TGP ini berjalan juga, sekolah penggerak juga akan hadir, maka ini akan lebih mudah nanti disosialisasikan ya. Nah, cara terakhir, apa sih dari semua yang kita lakukan, bagaimana membentuk karakter siswa sehingga terbentuknya budaya positif, apa solusi yang kita berikan kepada siswa, yaitu namanya restitusi. Restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin kepada murid. Bagaimana caranya? Jadi restitusi ini Bu, Pak, kita memanggil siswa secara individu. Kita seperti meng-coach mereka, menanyakan, ya. Kita tanya, kenapa dia berbuat begitu? Apa alasannya? Pasti kamu berbuat salah itu nggak masalah. Setiap orang pasti punya kesalahan. Nah, tapi apa tujuannya? Kemudian kita tanyakan, apa setelah dia menyampaikan itu, apa solusi yang harus dia lakukan agar dia bisa kembali menjadi anak yang baik. Ya, jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang berkata. Perkenalkan, nama saya Haira Putri Andini dari kelas 6B. Saya merasa sangat senang sekali dengan perubahan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Rika Sandi. Ibu memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar sesuai dengan keinginan kami. Dan kami juga melakukan kesepakatan bersama dalam bentuk kesepakatan kelas. Ibu adalah guru yang baik, tidak pemarah, selalu memberi nasihat dan memotivasi kami untuk menjadi murid yang baik dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sanita sebagai teman sejawat dari Ibu Rika Sandi. Saya sangat mendukung kegiatan Bu Rika, yang mana kegiatan dari semenjak Ibu Rika menjadi CGP itu banyak membawakan perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran di kelas. Di mana saya melihat bahwasannya ada perubahan dari pembelajaran yang dilakukan Bu Rika sebelum menjadi calon guru penggerak dan pada saat berjalannya sebagai calon guru penggerak. Di sana saya lihat Bu Rika lebih mengajar itu memotivasi anak untuk bisa mengeluarkan pendapat dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Bu Rika tadi. Yang dapat saya sampaikan untuk Bu Rikanya tetap semangat dan terus berinovasi untuk kemajuan di sekolah kita, berikan inovasi-inovasi terbaru supaya
pembelajaran di sekolah kita makin baik dan terus maju, semangat untuk Rika sebagai calon guru penggerak Angkatan 4 Sekota Pekanbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.